Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andini Febriani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Pontianak semester 3. Video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah MPD. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya ingin berbagi dengan kawan-kawan apa yang dimaksud dengan administrasi dan supervisi pendidikan. Ada yang tahu? Nah, sekarang kita akan membahas maknanya terlebih dahulu. Nah, administrasi pendidikan adalah seluruh proses pengelolaan dalam dunia pendidikan yang bertujuan agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif, efisien, dan terarah. Nah, administrasi pendidikan itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembiayaan, pengawasan, hingga evaluasi semua kegiatan di lembaga pendidikan. Sementara supervisi pendidikan ialah merupakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan oleh supervisor atau misalnya kepala sekolah atau pengawas juga bisa kan, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kinerja guru. Nah, supervisi tidak hanya menilai, tetapi ia membantu, membimbing, dan memperbaiki praktik pembelajaran agar semakin profesional. Nah, intinya administrasi pendidikan itu berfokus pada mengatur, mengelola lembaga pendidikan. Nah, sedangkan supervisi pendidikan, dia fokusnya pada membina dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta kinerja guru. Jika digabung, maknanya ini, administrasi dan supervisi pendidikan ialah merupakan serangkaian kegiatan dan pengelolaan dan pembinaan dalam lembaga pendidikan yang mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja guru. Administrasi memastikan seluruh proses pendidikan berjalan efektif dan terorganisasi. Sedangkan supervisi tadi seperti memastikan kualitas pembelajaran terus meningkat melalui pembinaan dan pendampingan profesional. Dengan demikian, administrasi dan supervisi pendidikan bersama-sama bertujuan untuk menciptakan proses pendidikan yang tertata, efisien, dan bermutu. Dalam video kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Nah, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa kedua bidang ini penting, manfaatnya bagi praktik mengajar, serta implikasinya terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Semoga penjelasan ini jelas dan bermanfaat ya kawan-kawan. Urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional sangatlah besar karena kedua bidang ini merupakan fondasi penting yang menentukan kualitas praktik pendidikan di sekolah. Seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memiliki struktur, aturan, proses, dan mekanisme yang harus dipahami dengan baik. Administrasi pendidikan memberikan pemahaman tentang bagaimana sekolah dikelola,
bagaimana perencanaan pembelajaran dilakukan, dan bagaimana program kerja itu disusun, serta pengelolaan peserta didik dijalankan. Dan ada lagi, itu bagaimana proses penilaian, pelaporan, dan dokumentasi dilakukan secara akurat. Nah, dengan memahami administrasi, calon guru akan lebih terampil dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, mengelola kelas, mengatur media dan sumber belajar, serta melaksanakan kewajiban administratif seperti penilaian, absensi, pelaporan hasil belajar, hingga keterlibatan dalam rapat dan kegiatan sekolah lainnya. Hal ini penting karena seorang guru profesional bukan hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga harus mampu menjalankan administrasi pendidikan secara tertib dan sistematis agar proses pembelajaran berlangsung efektif, efisien, dan tepat. Nah, di sisi lain, supervisi pendidikan juga memiliki peran dalam membentuk guru menjadi pendidik yang terus berkembang dan siap menjalani proses peningkatan profesional. Supervisi bukanlah kegiatan mencari kesalahan, melainkan proses pembinaan yang bertujuan membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui bimbingan, pengamatan, refleksi, serta evaluasi yang konstruktif. Nah, calon guru profesional perlu mempelajari supervisi pendidikan, karena di lapangan nanti mereka akan berhadapan dengan kepala sekolah, pengawas, atau senior yang melakukan supervisi sebagai bagian dari pengembangan profesional. Dengan memahami konsep supervisi, guru dapat menerima masukan secara objektif, menilai diri sendiri secara reflektif, serta merancang strategi perbaikan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, terus kepribadian, sosial, maupun profesional. Supervisi juga mengajarkan bahwa peningkatan mutu pembelajaran bukanlah tanggung jawab individu semata, melainkan hasil kerja kolaboratif antara guru dan supervisor demi mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Dengan memahami prinsip-prinsip supervisi, guru akan lebih terbuka terhadap inovasi, mampu memperbaiki metode pembelajaran, dan siap beradaptasi dengan perkembangan kurikulum maupun teknologi pendidikan. Nah, untuk secara keseluruhannya, dengan kita mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan, membuat calon guru memiliki wawasan yang komprehensif tentang bagaimana sekolah berfungsi secara menyeluruh sebagai sebuah sistem. Guru tidak lagi bekerja secara terpisah, tetapi menjadi bagian dari mekanisme organisasi yang saling terkait. Pemahaman ini menjadikan lebih siap menghadapi tuntutan profesional, lebih tertib dalam bekerja, lebih peka terhadap evaluasi, dan lebih mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan demikian, administrasi dan supervisi pendidikan bukan hanya mata kuliah teori, tetapi bekal nyata yang membentuk guru menjadi profesional yang berkompeten, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antara manajemen dan administrasi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Manajemen dan administrasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, karena keduanya itu merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah proses
untuk mengatur, mengarahkan, mengendalikan, serta memanfaatkan semua sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan itu dapat dicapai secara efektif. Nah, sementara itu, administrasi pendidikan adalah kegiatan pencatatan, terus penyusunan data, penyimpanan informasi, koordinasi kerja, serta pengaturan tata usaha yang membantu kelancaran seluruh proses manajemen tersebut. Dengan kata lain, administrasi berfungsi sebagai sistem pendukung yang memastikan bahwa seluruh kegiatan manajerial berjalan dengan tertib, terorganisasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan, manajemen itu membutuhkan administrasi sebagai fondasi operasionalnya. Contohnya, perencanaan atau planning. Dalam manajemen itu memerlukan data administrasi seperti data jumlah siswa, terus kondisi sarana dan prasarana, terus kompetensi guru, dan kebutuhan pembelajaran lainnya. Tanpa administrasi yang baik, perencanaan akan tidak akurat sehingga tujuan pendidikan itu sulit untuk dicapai. Selanjutnya, pada fungsi pengorganisasian atau organizing, di mana administrasi itu berperan dalam penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, penjadwalan, serta dokumentasi regulasi. Nah, administrasi memastikan bahwa pembagian tugas berlangsung jelas dan tertata sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam fungsi pengarahan, administrasi itu membantu menyediakan informasi terkait jadwal, absensi, dokumen kegiatan, serta laporan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemimpin untuk menggerakkan tenaga kependidikan dan peserta didiknya. Begitu pula dalam fungsi pengawasan, administrasi menyediakan data evaluasi, laporan kerja, serta catatan dokumentatif yang diperlukan untuk mengevaluasi apakah tujuan pendidikan tersebut tercapai atau belum. Nah, administrasi yang baik itu memungkinkan pengawasan dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen dan administrasi tidak dapat dipisahkan. Manajemen memberikan arah, strategi, dan pengambilan keputusan, sedangkan administrasi ini menyediakan data, dokumen, dan kelancaran operasional. Ketika keduanya ini berjalan secara harmonis, lembaga pendidikan dapat bekerja secara efektif, efisien, dan terstruktur, sehingga tujuan pendidikan itu dapat dicapai secara optimal. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Guru tidak hanya berperan sebagai pendidik dalam proses belajar mengajar, tetapi guru juga memiliki tanggung jawab sebagai administrator pendidikan. Nah, dalam konteks administrasi pendidikan, guru memegang peran penting untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran berlangsung secara teratur, terdokumentasi, dan sesuai standar yang ditetapkan sekolah maupun kurikulum tersebut. Peran administrasi ini menjadi bagian dari profesionalitas guru, karena tanpa pengelolaan administrasi yang baik, proses pembelajaran akan sulit untuk berjalan secara lancar atau secara efektif dan sulit dievaluasi secara objektif. Salah satu peran utama guru dalam administrasi pendidikan adalah mengelola perencanaan pembelajaran. Guru wajib menyusun
silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terus perangkat asesmen, dan bahan ajar sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan belajar. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai acuan mengajar, tetapi juga menjadi bukti bahwa guru telah merancang pembelajaran secara sistematis. Selain itu, guru berperan dalam administrasi penilaian, seperti pengolahan nilai, pembuatan instrumen evaluasi, terus menganalisis hasil belajar, serta penyusunan laporan perkembangan peserta didik. Semua ini menjadi bagian penting untuk memantau keberhasilan belajar dan menentukan tindak lanjut pembelajaran. Guru juga menjalankan peran dalam administrasi kelas, yaitu mencakup pengelolaan presensi, pencatatan perilaku siswa, kebersihan, penataan media belajar, hingga dokumentasi kegiatan di kelas. Administrasi lainnya termasuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, terus pendataan peserta didik, pelaporan ke wali siswa, dan pelaksanaan program sekolah. Dengan demikian, peran administrasi merupakan aspek yang melekat pada tugas profesional guru dalam menjaga kualitas pendidikan. Namun, dalam praktik di lapangan, guru sering menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan tugas administrasi pendidikan. Salah satu kendala yang paling umum adalah beban administrasi yang berlebihan. Guru seringkali harus mengerjakan laporan, dokumen, dan formulir yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga waktu mereka untuk fokus pada pengajaran itu menjadi berkurang. Selain itu, keterbatasan kompetensi teknologi juga menjadi kendala bagi sebagian guru, terutama ketika administrasi dilakukan secara digital dan membutuhkan kemampuan penggunaan aplikasi tertentu. Nah, kendala lainnya dapat kita jumpai pada minimnya sarana pendukung seperti komputer, terus jaringan internet, atau penyimpanan perangkat data yang memadai. Guru juga menghadapi tantangan kurangnya pelatihan khusus mengenai administrasi pendidikan, sehingga mereka itu sering belajar secara mandiri tanpa pembimbingan yang memadai. Sebagian guru merasa tugas administrasi menyita energi dan menambah beban, sehingga menimbulkan stres dan kelelahan. Nah, meskipun demikian, tugas administrasi tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan dukungan teknologi, pelatihan yang tepat, dan penyederhanaan birokrasi sekolah, peran administrasi guru dapat dikelola lebih efektif sehingga guru dapat kembali fokus pada tugas utama mereka sebagai pendidik yang profesional. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang kita bahas tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Misdah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Terima kasih atas bimbingan dan arahannya selama proses pembelajaran. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu referensi pembelajaran kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.